Saya teringat dengan salah satu sahabat saya, beliau seorang aktivis di dunia pergerakan mahasiswa. Beberapa kali menjadi pemateri di berbagai acara kemahasiswaan. Dunia rapat-kerapat antara organisasi sepertinya sudah menjadi makanannya sehari-hari. Dan suatu ketika terjadi perbincangan yang ringan antara kita berdua. Sahabat saya ini mengeluhkan pencapaiannya selama di dunia pergerakan. Kok rumit banget ya bro, mewujudkan seorang aktivis yang gak hanya cerdas, berwawasan luas, tapi juga tetap punya simpati yang tinggi terhadap masyarakat. Saya terdiam sejenak dan kemudian saya tanggapi, oh gitu ya? Ya memang sulit kalau kita bergerak ingin merubah sosok orang lain. Tapi itu bisa saja kalau kita mau belajar dari benih padi dan secangkir kopi. Sadar gak? Seringkali dalam melakukan perbaikan dan perubahan, kita itu menggunakan cara-cara yang sifatnya teoritis, ilmiah, dan sangat-sangat sistematis. Mungkin sebab utamanya lingkaran kita adalah kaum-kaum terpelajar yang sering bertukar wawasan, ide, dan gagasan dengan komunikasi yang intelektualistis. Sehingga cara kita terasa sangat rumit dan tidak sederhana. Misi itu terasa berat, bahkan ketika down, pesimis mulai melanda gelora perjuangan, serasa tak mungkinlah kita bisa mewujudkannya. Namun, ada catatan sejarah bro, yang menarik dari tokoh-tokoh Islam. Sekitar abad ke-15. Seorang alim bernama Maulana Malik Ibrahim berlabuh di Gresik, datang ke Nusantara membawa misi yang agung berupa ajaran Islam. Namun saat itu ia dapati Nusantara tidak dalam keadaan baik-baik saja. Saat itu petani sulit bercocok tanam, krisis pangan, kerajaan defisit karena perang saudara di Majapahit yang berlangsung hampir 1 dekade. Alhamdulillah semua problem selesai hanya dengan kanal-kanal air yang ia alirkan ke sawah-sawah sehingga pertanian mulai membaik. Krisis pangan mulai teratasi. Rakyat tak lagi kelaparan. Bahkan kerajaan Majapahit menghargainya dengan gelar yang di Pertuan Agung. Kehadiran Maulana Malik Ibrahim menjadi anugerah bagi masyarakat. Mulai sejak itu, beliau dengan sangat mudah menyebarkan Islam, diterima oleh seluruh lapisan masyarakat, dan Islam dengan sangat cepat menyebar ke seluruh wilayah Nusantara, yang kemudian kita mengenalnya dengan panggilan mulia Sunan Gresik. Lalu bagaimana dengan sosok Mahmud Abbas Al-Aqad, ulama terkenal di Yordania, seorang sarjana pertanian di Universitas Al-Azhar, yang berangkat dalam perjuangannya melalui petakan-petakan sawah. Benih-benih padi yang ia semai berhasil melakukan perbaikan dari desa ke desa. Pelan-pelan ia bimbing para petani di Yordania bercocok tanam dengan baik sehingga hasil panen mereka meningkat. Ekonomi mulai membaik. Keberadaan Mahmud Abbas Al-Aqad seolah berkah dari langit. Tak hanya diterima sosoknya, bahkan semua ucapannya pun diikuti hampir seluruh lapisan masyarakat. Dan ingat gak kita dengan tokoh perubahan Syekh Hasan Al-Banna? Bukan seorang pejabat atau orang yang kaya raya, bukan juga sosok yang lahir dari keluarga berdarah kerajaan. Beliau hanya seorang guru madrasah di Mesir. Ketika beliau menyadari besarnya gelombang sekularisasi pasca runtuhnya Kesultanan Turki Utsmani tahun 1924. Beliau bergerak dari warung kopi ke warung kopi, memulai obrolan yang ringan dengan lapisan masyarakat yang paling terendah. Pelan-pelan menjelaskan tentang pentingnya membentengi diri dengan Islam yang benar. Dengan sangat cepat, pikirannya diterima oleh berbagai kalangan. Aktivis, politisi, akademisi, pedagang, petani, dan berbagai lapisan masyarakat lainnya. Yang kemudian terbentuklah gerakannya pada tahun 1928. Gerakan pertama yang menjadi role model berbagai gerakan kebangkitan Islam yang kita kenal dengan gerakan Shohwatul Islamiyah. Pikirannya hidup di dalam jiwa aktivis perjuangan Islam yang merambah hampir ke seluruh pelosok negeri, melahirkan banyak sekolah dan universitas Islam di dunia. Beliau berhasil membuat perubahan demi perubahan dengan pikiran dan semangat perjuangannya yang bermula hanya dengan secangkir kopi dari warkop ke warkop. Mereka semua adalah pelopor perubahan, sukses mengentaskan problematika umat dengan baik. Hadirnya benar-benar menyelesaikan masalah dan membawa maslahat. Tidak sebaliknya menambah masalah baru, memperkeruh suasana, dan tidak juga menyulut amarah umat. Dan kemudian kita selalu bertanya-tanya, mengapa mereka begitu mudah memulai sebuah perubahan? Mengapa mereka begitu mudah mengayomi masyarakat? Mengapa mereka begitu mudah melakukan perbaikan dalam tatanan sosial? Ternyata hasil dari analisis sosial mereka selalu akurat, mengerti titik permasalahan yang harus menjadi prioritas dalam perbaikan. Itulah mengapa gerakannya terlihat begitu sederhana dan tidak bertele-tele. Lah kita bergerak tanpa analisis yang baik dan benar, program yang diluncurkan bernarasi yang luar biasa ilmiah namun seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi kebutuhan kader, fokus dengan hasil di masa mendatang namun lupa dengan masalah yang telah lama mengakar. Baru bergerak sedikit sudah sibuk jepret-jepret dokumentasi kegiatan, lalu bercaption alhamdulillah kita telah bla 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 bla, padahal belum ada hasil apa-apa. Belum lagi urusan administratif yang tidak sesuai dengan filosofi gerakan, saling serang, saling ghibah yang
membuat solidaritas di pergerakan menjadi lemah. Lalu sahabat saya ini menyela. Jadi solusinya gimana bro? Biar kedepannya bisa berjalan dengan baik. Saya jawab, luruskan niat, dekatkan diri kepada Allah, mulailah dengan hati yang tulus, pastikan analisis permasalahan sosialnya akurat sehingga bisa fokus pada titik perubahan. Dan jangan lupa sederhanakan gaya pergerakanmu. Gitu aja ya bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.